Biarpun beliau tidak mengakui, kami tiap hari di kapal tidur bersama. Kedua, saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih Yang Mulia. Jadi begini, kalau ditanya benar, saya memang sudah konfirmasi kemarin pada saat hari kemarin persis ini, saya menjenguk Ibu Linda untuk berbicara di dalam rutan Polres Jakarta Barat. Memang saya tanya, berulang-ulang itu saya tanya, apa benar? Memang beliau mengatakan benar, dan beliau bisa menyampaikan secara detail bagaimana peristiwanya pada saat itu. Dia menyampaikan memang pernikahan siri tersebut dilakukan di Sukabumi Pelabuhan Ratu dengan saksi nama ustadznya Ustadz Herman gitu. Terus juga dia mengatakan di situ memang ini kan nikah siri yang cenderung dirahasiakan gitu, informal. Jadi nggak banyak bukti memang, dan juga saya tanya kepada Ibu Linda, kita harus buktikan, saya bilang. Ibu Linda menyampaikan begini, ya saya kan di dalam Pak. Bagaimana saya bisa menemui Ustadz itu untuk datang di dalam persidangan, dibilang begitu. Tapi kalau ditanya saya percaya atau saya yakin atau tidak, saya percaya dan saya yakin kepada Ibu Linda. Kita melihat di sini bahwa di dalam persidangan, keterangan yang disampaikan oleh Ibu Linda, semua persesuaian antara saksi-saksi. Dan saksi penangkap juga mengatakan demikian, dia kooperatif dari awal, dia tidak mengelak-ngelak, ya kan. Dia juga seperti dia mengakui kesalahannya. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau kita mempercayai apa yang disampaikan oleh Bu Linda. Baik, gitu. Oke, Pak Adil, kembali lagi soal menikah siri atau menjadi istri siri ini. Dilakukan di Sukabumi, sudah berapa lama? Karena kalau dari pernyataan Teddy menyatakan dia bertemu 2006-2007 saat kuliah. Setelah itu tidak ada komunikasi, lost contact hingga 2019. Kapan berarti tepatnya pernikahan siri itu dilakukan? Jadi katanya setelah dari Laut Cina Selatan pulang itu, setelah katanya Ibu Linda minta maaf kepada Pak Teddy, dia meminta Pak Teddy untuk menikahinya. Ini keterangan Bu Linda ya kemarin ya, persis saya tanya, baru persis kemarin. Jadi memang saya tanya, yang niat untuk menikahi siapa, ataupun siapa yang mempunyai intensi awal untuk menikah. Ya, dia bilang saya sendiri Pak, katanya. Karena apa? Kami sering berhubungan seperti yang dikatakan di dalam persidangan. Kami sering berhubungan, saya takut dosa, jadi saya minta untuk dinikahkan secara agama agar saya tidak berdosa lagi untuk melakukan hal tersebut dengan Pak Teddy. Begitu kata Bu Linda pada saat saya tanya, gitu. Untuk pernikahan sirih yang diungkap oleh Bu Linda di dalam persidangan itu kan sebenarnya nggak ada kaitannya dengan pokok pembelaan saya, kan sebenarnya begitu, gitu kan. Jadi saya merasa pengungkapan nikah siri itu adalah bentuk keresahan aja. Yang percaya silakan, yang tidak percaya juga tidak ada masalah. Namun dalam hal ini saya sangat percaya kepada klien saya, kan gitu. Tapi ada nggak buktinya Mas Adril? Entah foto misalnya atau rekaman pada saat pernikahan siri itu dilakukan, ada nggak kira-kira? Jadi memang gitu, setelah saya tanya kepada Ibu Linda kemarin di dalam rutan Polres Jakarta Barat, memang dia sampaikan begitu. Ini kan dalam rangka nikah sirih, yang mana Pak Teddy juga katanya punya istri, kata dia. Terus ya saya memang ada foto pada saat itu, memang katanya Pak Teddy ini orang yang perfeksionis, jadi tidak mau ada foto dan segala macam. Bahkan di handphonenya itu pada saat di Laut Cina Selatan itu foto-foto mereka katanya dihapus-hapusin. Nah, namun ada foto yang memang dibawa oleh anaknya kemarin, nama anak Ibu Dina, itu dibawa oleh anaknya, ditunjukkan nama saya foto-foto mereka di Brunei waktu penjualan keris. Itu ada, itu saya ada, tapi kan saya juga menghargai privasi Bu Linda. Jadi saya tidak bisa menunjukkan fotonya. Memang dia sudah berikan kepada saya, tapi kan saya harus menjaga privasi dia, gitu kan. Jadi menurut saya baik itu nikah sirih, baik itu
perjalanan-perjalanan mereka ke Taiwan, ke Laut Cina Selatan dan lain-lain, walaupun tidak bisa dibuktikan bukan berarti kan peristiwanya tidak ada kan begitu. Yang tahu itu hanya Pak Teddy dan Bu Linda memang. Tapi kalau sudah mengaku sebagai istri Siri, komunikasi yang terjalin ini sebenarnya seperti apa? Apakah intensitasnya setiap hari berkomunikasi atau hanya pada saat tertentu seperti pada saat transaksi narkoba ini dilakukan atau seperti apa, Mas Adil? Jadi memang katanya hubungan mereka baik-baik aja. Setelah Laut Cina Selatan juga katanya dimaafkan. Dan terlihat dalam WA dari Ibu Linda kepada Pak Teddy sebelum tanggal 23 Juni 23 Juni itu di WA mengenai ditawarkan sabu itu 5 kilo di chat WA, ada juga WA-nya mengenai happy birthday My General, panjang umur, sehat dan sukses selalu. Banyak hal yang berubah selama setahun ini, tapi My General tetap menjadi orang hebat. Selama aku kenal, I miss you katanya. Ini saya bacakan di dalam chat WA-nya. Jadi memang kalau kata Bu Linda itu hubungannya itu baik, tapi memang di satu sisi dia merasa selalu dimanfaatkan katanya. Katanya dimanfaatkan selain badannya katanya, begitu juga koneksinya katanya. Koneksinya apa? Itu kan pengungkapan di Laut Cina Selatan itu katanya mau dibuktikan agar Pak Teddy mendapatkan posisi strategis. Karena waktu itu lagi di Sahli Jemen. Jadi dia mengungkap yang besar, jadi digunakanlah Ibu Linda ini mengenai koneksinya, karena katanya sebelum-sebelumnya Bu Linda ini sudah mengungkap yang besar-besar, dia dapat info itu katanya. Terus selain itu juga dia Pak Teddy ini katanya mau mendapatkan banyak uang untuk materinya lah. Jadi Ibu Linda ini juga dipergunakan linknya, koneksinya ke Brunei untuk jual keris. Jadi di situ akan menghasilkan banyak uang katanya. Dan begitu juga ke Taiwan. Dan untuk Taiwan, untuk yang Brunei khususnya, saya sudah lihat sendiri bahwa ada foto-foto Bu Linda dengan Sultan Brunei, anak-anaknya Sultan Brunei, dan di situ ada Pak Teddy di situ. Jadi memang ada bukti-bukti ataupun sebagian, tapi ada juga yang memang tidak bisa dibuktikan karena memang dihapus oleh Pak Teddy. Pada saat di Laut Cina Selatan itu di kapal, Pak Teddy buka handphonenya Bu Linda untuk dihapus-hapusin, katanya tidak boleh ada bukti katanya. Jadi tapi sekali lagi saya katakan bukan berarti peristiwanya tidak ada. Kalau tidak bisa dibuktikan, yang percaya silakan, yang tidak percaya silakan juga. Baik, tapi yang diklaim sama Teddy Minahasa, Anita alias Linda Pujastuti ini adalah cepu. Ini saya mau tanyakan ke Pak Beni. Pak Beni, apakah memang dalam institusi besar seperti Polri begitu, ini seringkali melibatkan cepu dalam tanda kutip atau informan dalam menyelidiki suatu kasus termasuk kasus narkoba? Ya, memang praktek itu ada ya. Tetapi di saat sekarang ini, seperti contoh waktu kami menjadi deputi pemberantasan BNN, sudah tidak lagi. Kami menggunakan teknologi. Jadi cepu ini sangat riskan karena motivasi mereka tentunya yang pertama uang atau reward. Kemudian yang kedua, bisa-bisa mereka memanfaatkan posisinya itu untuk bermain di dua kaki. Artinya dia memanfaatkan momen itu untuk menyerang sindikat lain dan melindungi jaringannya sendiri. Oleh sebab itu kami hindari hal-hal seperti itu. Namun pada kenyataannya praktek di lapangan cepu itu masih dilakukan. Dan ini memang dengan segala keterbatasan yang ada, teman-teman di lapangan masih sering menggunakan cepu untuk mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba. Nah, dalam konteks Ibu Linda ini, yang kami lihat begini, di satu sisi terlepas nanti pembuktian tersendiri soal istri Siri tadi, tetapi kalau Teddy ini mau menjebak Ibu Linda, ini aneh. Buat saya aneh. Anehnya Yang kenapa kedua, Pak Beni? Ya anehnya begini, sering Pak Teddy mengatakan undercover buy, itu diatur di undang-undang. Ya, jadi pembelian terselubung, bukan penjualan terselubung. Jadi kita untuk mengetahui satu sindikat, kita menyamar, membeli, kemudian nanti setelah tahu jaringannya baru ditangkap semua. Dan ini harus ada surat perintahnya.
Dalam undang-undang di 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 79 di sana diatur harus ada surat perintahnya. Nah, dalam konteks Ibu Linda sekali lagi awalnya sebagai cepu, tetapi kemudian ingin menjebak dengan cara menyisihkan barang bukti. Ya, menurut saya praktek ini praktek yang menyimpang. Pak Beni, tapi lazim orang seperti misalnya dalam konteks Linda atau Anita ini yang orang sipil kemudian punya informasi soal peredaran narkoba bahkan skalanya internasional, tidak hanya di Laut Cina Selatan, ada beberapa negara yang sudah mereka kunjungi bahkan seperti Taiwan yang disebut, kemudian ada di Padang juga. Apakah ini mungkin dengan level seperti ini menjadi cepu begitu, Pak Beni? Ya, seseorang menjadi cepu itu bisa jadi dia dulu pernah menjadi bagian dari sindikat sehingga dia tahu tentang sindikat. Kedua, mungkin ada pertemanan pertemanan yang memang dia bagian dari sindikat. Sehingga informasi yang dia peroleh itulah yang kemudian disampaikan kepada aparat. Nah, pertanyaannya di sini, sekian kali informasi yang diberikan kepada Teddy, berapa persen yang benar? Ini perlu pendalaman. Saya lihat dalam konteks ini banyak hal yang perlu digali kembali. Seperti contoh kalau Cina Selatan naik kapal apa, izinnya bagaimana ketika sudah operasi di luar yurisdiksi Indonesia, itu ada aturannya lagi. Jadi menurut saya ini adalah hal yang menurut saya agak janggal ya.